Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Marta Marakasaingo, biasa dipanggil Atta. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi Prodi Pariwisata. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai dampak perkembangan teknologi terhadap tren perjalanan wisatawan di era digital. Pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas Project 2 dari mata kuliah Pengantar Ilmu Industri Hospitality. Pembahasan yang pertama yaitu terdapat definisi dari pariwisata digital. Pariwisata digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan, mengelola, serta menyajikan pengalaman berwisata kepada wisatawan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai perubahan perilaku wisatawan dengan adanya perkembangan teknologi. Pengunjung dapat merencanakan perjalanan, memilih destinasi dan akomodasi, dan juga pengunjung dapat menjelajahi destinasi wisata secara virtual hanya dengan menggunakan perangkat digital. Teknologi yang digunakan seperti media sosial, aplikasi perjalanan, dan situs website telah membuat industri pariwisata lebih efisien serta mudah diakses. Pembahasan yang ketiga yaitu terdapat dampak dari perkembangan teknologi dalam industri hospitality. Yang pertama, dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama, aksesibilitas lebih mudah. Wisatawan tidak perlu lagi menghabiskan waktu mencari informasi di berbagai tempat, karena semua informasi mengenai destinasi, akomodasi, fasilitas, dan layanan lain-lain dapat ditemukan melalui aplikasi maupun website. Dampak positif yang kedua yaitu promosi yang lebih efektif. Digitalisasi membuka peluang bagi para pengelola destinasi untuk memasarkan produk dan layanan mereka secara online melalui media sosial maupun website mereka sendiri yang dapat menjangkau audiens dari seluruh dunia. Dampak positif yang ketiga yaitu menghemat biaya dan juga waktu. Melalui platform digital, wisatawan dapat membandingkan harga secara online dan menemukan penawaran terbaik, sehingga menghemat uang dan juga waktu saat merencanakan perjalanan mereka. Lalu yang dampak yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu kesenjangan digital. Meskipun teknologi informasi mudah diakses, tetapi masih sering ada kesenjangan digital antara masyarakat yang mampu dan juga yang tidak mampu menggunakannya. Lalu dampak negatif yang kedua yaitu penyebaran berita palsu. Kemudahan untuk menyebarkan informasi melalui platform digital juga meningkatkan risiko penyebaran berita palsu. Informasi yang tidak sesuai atau tidak akurat dapat merusak destinasi wisata. Dampak negatif yang ketiga yaitu ketergantungan terhadap teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam industri pariwisata membuat kita semakin bergantung pada teknologi yang rentan terhadap masalah teknis seperti downtime website dan juga aplikasi. Pembahasan yang keempat yaitu contoh kasus dari perubahan tren wisatawan muda dengan teknologi, atau yang biasa disebut Gen Z. Wisatawan muda atau Gen Z cenderung lebih suka berbagi pengalaman perjalanan melalui platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube yang mempengaruhi tren dan tempat wisata yang menjadi populer, sehingga mereka juga lebih suka menggunakan aplikasi yang menawarkan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, seperti aplikasi untuk menemukan kafe yang unik, tempat hiburan lokal, ataupun aktivitas berbasis pengalaman yang dapat dibagikan. Pembahasan yang kelima, terdapat tantangan dari perkembangan teknologi dalam dunia atau industri pariwisata. Tantangan yang pertama yaitu keamanan data. Keamanan data adalah tantangan besar dalam pariwisata digital. Dengan meningkatnya jumlah informasi pribadi yang dibagikan secara online, resiko kebocoran data dan serangan siber menjadi perhatian utama. Tantangan yang kedua yaitu infrastruktur teknologi yang terbatas, karena banyak daerah yang masih terpencil yang infrastruktur dan teknologinya masih kurang memadai.
Tantangan yang ketiga, akses internet yang buruk atau tidak ada sama sekali dapat menghambat promosi dan layanan digital yang diperlukan untuk menarik wisatawan. Tanpa konektivitas yang baik, wisatawan sulit untuk berbagi pengalaman secara real-time di media sosial, yang sangat penting dalam era digital saat ini. Tantangan yang keempat yaitu keterbatasan anggaran, yang juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi. Banyak usaha kecil dan menengah dalam industri pariwisata mungkin tidak memiliki anggaran yang cukup untuk berinvestasi dalam teknologi baru ataupun pelatihan karyawan. Lalu ada peluang. Peluang yang dimaksud adalah dengan adanya perkembangan teknologi di industri pariwisata mendatangkan peluang baru untuk perkembangan industri pariwisata. Seperti media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, TikTok telah menjadi alat pemasaran yang sangat efektif, di mana destinasi wisata dan penyedia layanan dapat menjangkau audiens global dengan cepat dan murah. Influencer perjalanan dan konten yang dihasilkan pengguna sering kali menjadi sumber inspirasi utama bagi calon wisatawan, mengarahkan arus kunjungan ke destinasi tertentu. Kesimpulan, dari materi dampak perkembangan teknologi terhadap tren perjalanan wisatawan di era digital dapat disimpulkan bahwa pariwisata digital membawa berbagai dampak positif dan juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita dapat memaksimalkan manfaatnya sampai meminimalkan risiko yang mungkin timbul, sehingga menciptakan pengalaman wisata yang lebih baik dan berkelanjutan, serta penting untuk merefleksikan bagaimana pariwisata digital telah mengubah cara kita menjelajahi dunia. Dengan memahami dampak-dampaknya, kita dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa pengalaman wisata tetap autentik dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik itu penyedia jasa layanan maupun wisatawan yang menjadi pengguna layanan yang disediakan oleh penyedia jasa layanan. Sekian video presentasi dari saya. Thank you for watching and see you on the next video. Terima kasih.